Halo semuanya, di tengah badai krisis 2025 seperti resesi Eropa, embargo Rusia, gelombang panas ekstrim, kita akan menyelami strategi perusahaan-perusahaan besar yang ada di global yang tak sekedar bertahan, tapi bangkit dari keterpurukan. Hari ini, saya Abel bersama dengan Andrew, Mehmet, Gilbert, Rosa, Ece, dan Dinda. Kita akan mengupas mengenai strategic agility and crisis adaptation lewat 4 perusahaan raksasa, yakni Netflix, Tesla, Nestle, dan Mars. Di era ketidakpastian ini, adaptasi bukan pilihan, tapi nafas bisnis. Benar, perusahaan yang kaku akan punah. Mari kita mulai dari Netflix. Bayangkan, awal 2025, resensi menghantam. Jutaan pelanggan emerging markets hampir berhenti langganan. Tapi Netflix tak panik. Mereka meluncurkan paket baru dengan harga terjangkau dan dengan iklan singkat. Netflix secara tepat menggapai masyarakat pada saat mereka mengurangi pengeluaran. Ini bukan keputusan dadakan, mereka sudah memetakan tren ini melalui riset yang mendalam. Saat daya beli turun 15%, konsumen tetap ingin hiburan murah. Hasilnya, lonjakan pelanggan baru yang signifikan, terutama dari Asia Tenggara. Oh, jadi kunci utamanya yakni kita bisa membaca situasi kira-kira kapan nih akan terjadi gelombang krisis atau mungkin sesuatu yang kurang baik sebelum itu benar-benar terjadi ya. Lebih dari itu, mereka juga memangkas biaya konten dengan AI yang memprediksi preferensi lokal. Ini adalah transformasi model bisnis real time. Oke, sekarang ke Tesla. Maret lalu, embargo Rusia memutus pasokan nikel, bahan vital baterai mobil listrik. Banyak pesaing lumpuh. Tapi Elon Musk justru tersenyum. Kenapa ya? Iya, karena mereka tuh udah mensimulasikan skenario ini. Jadi tahun 2023 mereka tuh udah berganti ke baterai berbahan LFP. Jadi lebih ramah lingkungan dan juga berbahannya itu fosfat dan tidak bergantung dengan yang namanya nikel. Dan dalam hitungan seminggu, pabrik mereka yang ada di Vietnam ataupun di Texas itu udah beroperasi penuh. Maka dari itulah alasan kenapa Elon Musk tersenyum. Tapi bukankah solusi Tesla terlalu riskan? Loh, justru itu, di krisis resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko. Wow, ternyata inilah buah dari krisis simulation itu sendiri ya, dimana dia tuh ternyata tidak hanya sekedar bereaksi, namun dia juga memimpin adanya perubahan. Lalu Nestle pada gelombang panas 2025 yang merusak panen kopi global. Alih-alih menaikkan harga, mereka berinovasi dengan formula yang baru, mengganti 30% biji kopi dengan serealia lokal di Asia, bahkan mengakuisisi startup bahan pangan berkelanjutan. Sementara Maersk menghadapi mimpi buruk lain, di mana konfliknya adalah Laut Cina Selatan yang memblokade jalur pelayaran mereka. Sehingga dengan sistem AI canggih mereka mengarahkan armada kapal secara real time seperti kapten yang menari di tengah badai. Kira-kira dari semua kisah ini, kira-kira apa nih solusi inovatif yang dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam menghadapi krisis yang ada? Nah, jadi ada 3 pilar utama. Yang pertama itu antisipasi lewat simulasi. Contohnya kayak yang udah dilakuin sama Tesla. Jadi mereka itu udah mensimulasikan bertahun sebelumnya. Dan yang kedua itu kolaborasi ekosistem. Kayak yang Netflix lakuin, yang dimana mereka tuh menggandeng startup lokal agar lebih efisien. Dan yang ketiga itu teknologi inovatif. Contohnya kayak yang dilakukan AI Mars itu. Jadi mereka tuh jadi diibaratkan itu jadi mata di tengah badai. Tapi ingat, teknologi tak berarti tanpa kepemimpinan adaptif. Nestle memberi wewenang ekstra ke tim regional untuk putuskan reformulasi produk dalam 48 jam. Yang paling mencengangkan, perusahaan-perusahaan ini tak sekedar selamat. Mereka tumbuh. Investasi dalam ketangkasan strategis berubah menjadi keunggulan kompetitif, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Jadi pelajaran utama yang dapat kita ambil yakni bahwa kita harus benar-benar bisa membaca situasi, lalu juga kita bisa untuk benar-benar beradaptasi, apalagi di dunia yang mungkin berubahnya cukup cepat, maka kita bisa lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan global, terutama apabila ada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah lama sustain, pasti mereka juga akan bisa bertahan apabila memang memiliki adaptasi yang baik.
Nah, ini saatnya kalian semua untuk berpartisipasi. Jadi menurut kalian yang mana nih yang paling menarik? Antara kelincahan dari Netflix, terus juga ada keberanian dari Tesla, terus juga ada kecerdikan dari Nestle, ataupun menurut kalian malah ketepatan dari Mars. Nah, jangan lupa untuk subscribe untuk menunggu analisis strategi yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton, tolong bantu kami untuk mencapai 25 target viewer dan 10 komentar. Share ke grup WhatsApp kalian dan juga teman-teman kalian. Terima kasih. Ingat, in turbulence, Turbulence We bend But don't break.